أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Kita baca ya ikhwah di fusul min siratul rasul kalangan Ibnu Katsir rahmatullah alaihi, dan pembahasan kita mengenai ghazwah Badr al-Kubra, mengenai tentang peperangan Badar yang besar. Qala rahimahullah ta'ala wa dhalika annahu lamma kana fi ramadana min hadhihi as-sanati ats-thaniyah balagha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam anna 'iran muqbilatan min asy-Syam suhbata Abi Sufyan Sakhr bin Harb fi 30 aw 40 rajulan min Quraisy. Jadi asal usul peperangan ini terjadi yaitu tatkala di bulan Ramadan di tahun kedua, sampai kabar ke Rasulullah bahwasanya perdagangan untuk orang-orang Quraisy datang dari arah Syam. Jadi di perang Al-Asirah atau Al-Usyairah di waktu Rajab, di sana orang-orang Quraisy mereka berangkat dari Mekah menuju ke Syam. Di waktu itu Rasulullah berusaha untuk menghadang tapi luput. Luput. Akhirnya perbendaharaan ini ikhwah, al-qafilah ini yang terdiri dari beberapa kendaraan onta, perbendaharaan, kekayaan, perdagangan, itu mereka kembali. Yang setelah luput ini, yang lolos kembali dari Syam menuju ke Mekah di Ramadan tahun kedua. Sampai kabar ke Rasulullah di mana al-'ir ini, perbendaharaan ini yang dimiliki oleh orang kufar Quraisy, dia dipimpin oleh Abu Sufyan. Di waktu itu masih kafir. Di mana Abu Sufyan ditemani dengan 30 atau 40 orang dari kalangan orang-orang Quraisy. Kalau di Sariyah Nakhlah cuman di berapa orang yang menjaga? Yang menjaga perbendaharaannya orang-orang kufar Quraisy di Sariyah Nakhlah. Berapa orang cuman? 4 orang, yang terbunuh 1, yang berhasil lolos 1, yang ditawan 2. Tapi yang ini ikhwah, perbendaharaannya sangat besar. Banyak harta. Banyak perdagangan. Tamam? Maka tentunya orang-orang kufar Quraisy waktu mendengar Nabi SAW dan juga para sahabat sudah berhasil menumbangkan mereka-mereka ini yang menjaga perbendaharaan yang menuju ke Mekah dan berhasil membawa lari ke Madinah. Di situ mereka membuat suatu kehati-hatian. Jangan sampai ini kejadian kedua kalinya. Karena kalau mereka berani menyerang di suatu tempat yang dekat dengan kandangnya mereka sendiri, dekat dengan Mekah, maka untuk mereka menyerang kita dengan jarak yang dekat dari Madinah lebih utama. Di situ mereka lihat penjagaannya 30 atau 40 orang dari kalangan orang-orang Quraisy. Jadi ini suatu bentuk kehati-hatian dari orang-orang kufar Quraisy yang telah dipimpin oleh Abu Sufyan. Ala Ibnu Katsir wa hiya 'irun 'azimah, dia ini perbendaharaan yang besar ikhwah. Dari onta, perdagangan dan semisalnya. Qala tahmilu amwalan jazilah li Quraisy. Ini telah membawa perbendaharaan yang sangat besar bagi orang-orang Quraisy. Jadi perbendaharaan ini, perdagangan ini akan menambahkan kekuatan ekonominya orang-orang Quraisy. Di mana ekonomi ini, kuatnya ekonomi itu salah satu komponen terkuat dalam peperangan. Kalau perekonomian sudah tertata dan kuat dan tinggi, tentu negara tersebut akan disegani. Negara tersebut akan kuat dan kapanpun bisa merajalela, kapanpun bisa mencaplok negara di sampingnya, kapanpun. Karena perekonomiannya apa dia? Kuat. Maka untuk diluputkan, untuk ditinggalkan, maka itu akan mengkabarkan kabar yang buruk bagi kaum muslimin di masa yang akan datang. Karena lihat, orang-orang kaum muslimin ini sudah memulai peperangan ya ikhwah, di peperangan Sariyah Nakhlah. Jadi jangan dipikir di Sariyah Nakhlah yang mereka berhasil membunuh, menawan dan membawa lari perbendaharaan terus mereka akan diam saja, enggak akan mungkin. Karena Sariyatun Nakhlah suatu kejadian yang menyebar. Sehingga citra namanya orang-orang kufar Quraisy
sudah mulai tercemar di sisi orang-orang Arab yang mendengar. Jadi mau tidak mau harus ada di sana raddatul fi'il. Raddatul fi'il adalah suatu jawaban. Harus ada di sana suatu jawaban yang kita berikan kepada Muhammad dan juga teman-temannya. Oleh karena itu, kejadian ini akan berujung kepada peperangan yang besar. Qala tahmilu amwalan jazilah li Quraisy fanadaba an-nabi fanadaba sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama an-nasa lil khuruj ilaiha. Rasulullah memanggil manusia, memotivasi manusia untuk keluar menuju kemana? Ke Ir, bukan ke perang. Bukan tujuannya untuk perang ini. Tujuannya untuk mencegat, membegal, supaya bagaimana perbendaharaan ini gak sampai ke Mekah, tapi sampai di tangan-tangan orang-orang Madinah secara khusus untuk mereka-mereka muhajirin. Kenapa? Kok secara khusus bagi orang-orang muhajirin? Siapa yang tahu? Karena orang-orang muhajirun yang mereka tersiksa dan terambil harta mereka di Mekah. Mereka sendiri yang mengambil, nih orang-orang Quraisy ini yang mengambil. Jadi ini suatu bentuk perampasan, adalah suatu bentuk untuk mengembalikan hak kepada pemiliknya masing-masing. Qala wa amara man kana dhahruhu hadiran bin nuhud. Rasulullah memerintahkan siapa yang kendaraannya sudah siap untuk langsung bangkit. Sebagian punya kendaraan siap berangkat. Sebagian belum punya kendaraan, perlu minjam. Sebagian perlu menumpang. Maka Rasulullah memprioritaskan siapa yang punya kendaraan, haknya dia, punya dia, berangkat. Bin nuhud, berangkat. Qala wa lam yahtafil laha ihtifalan katsira. Rasulullah di waktu yang sama tidak menjadikan hal ini suatu panggilan yang menyeluruh, yang merata. Rasulullah enggak memerintahkan secara menyeluruh atau merata. Karena tujuannya bukanlah perang. Tujuannya adalah untuk menghadang perbendaharaannya orang-orang Quraisy. Qala inna illa annahu kharaja fi 300 wa bid'ata 10 rajula. Rasulullah itu keluar ditemani dengan 300 lebih dari kalangan para sahabat. Lebih dari 300. Ada yang mengatakan 313. Itu yang paling masyhur ya ikhwah di sisi pakarnya sirah, dan itu yang dikuatkan oleh Imam Ahmad, Imam Al-Bazzar, Tabrani. Mereka mengatakan berapa? 313 orang. Seperti mirip seperti dengan jumlahnya siapa? Jumlahnya siapa yang 313? Nah, ahsanta. Jumlahnya para rasul. Jumlah para rasul 313. Sama seperti jumlahnya peserta perang Badar menurut para a'immah ini. Secara khusus pakar-pakarnya sejarah 313. Ada yang mengatakan 315, itu pendapatnya Imam Baihaqi. Dan sebagian menambah 319 diikutkan siapa-siapa yang masih dipandang masih kecil. Jadi ada sebagian para sahabat ingin ikut serta tapi sama Rasulullah dilarang. Kenapa? Karena masih kecil, seperti Anas ibnu Malik, seperti Ibnu Umar, seperti Jabir bin Abdullah, seperti Sahal bin Sa'ad Sa'idi. Mereka itu apa? Masih kecil dan ingin ikut serta tapi dilarang sama Nabi. Maka mereka mendapatkan pahala apa enggak itu? Sangat dapat pahala, sudah sangat-sangat berhasrat dan tekad yang kuat untuk andil di tengah-tengah jihad. Tapi dilarang, kan belum cukup umur. Dikarenakan mereka dilarang, sebagian para ulama menambahkan jumlah pesertanya menjadi 319, diikutkan ini mereka-mereka yang dihitung masih kecil. Dihitung masih kecil. Ya ikhwah, pesertanya Ahlul Badr. Pesertanya Ahlul Badr. Mereka-mereka yang andil dalam perang Badar. Paling banyak orang-orang Muhajirin atau orang-orang Ansor? Orang-orang Ansor jauh lebih banyak, bahkan mereka 2/3. Orang-orang Muhajirin 1/3. Orang-orang Muhajirin 1/3 menunjukkan kesetiaan orang-orang Madinah untuk Nabi alaihi salatu wassalam. Setia. Tidak akan mungkin melepaskan perjanjian mereka dengan Nabi sebelumnya dengan Allah, bahwa mereka akan membela agama Allah sampai titik darah penghabisan. Sehingga 2/3 peserta dari kalangan orang-orang Ansar, yarhamukallah, 1/3 lainnya dari kalangan orang-orang Muhajirin radhiyallahu taala anhum. Telah disebutkan oleh para ulama, mereka ini Ahlu Badr memiliki keutamaan-keutamaan secara khusus. Disebutkan di hadis bahwa mereka itu adalah sebaik-baik penduduk yang ada di permukaan bumi.
kelompok yang paling terbaik di atas permukaan bumi yang ikut dalam yang andil dalam perang Badar, sebagaimana di hadis Rifa'ah bin Rafi' bahwasanya Jibril datang kepada Nabi SAW seraya menanyakan, ma ta'uddun ahla Badr, kalian nih menghitung penduduk atau peserta Badar itu bagaimana? Kalian hitung sebagai apa? Maka Rasulullah SAW mengatakan, min afdhalil muslimin au kalimatan nahwaha. Kata Rasulullah, di antara kaum muslimin yang paling bagus, yang paling afdal adalah ahlu Badr. Maka Jibril mengatakan, qala wa kadzalika man syahida badran minal malaikah. Demikian juga di antara kami para malaikat yang paling baik adalah yang andil dalam peperangan Badar. Karena dalam peperangan Badar andil juga para malaikat yang Allah Azza wa Jalla tugaskan. Bahkan nanti akan datang pembahasan itu, Abbas pamannya Nabi ditawan. Dia ditawan dengan seseorang yang enggak bisa dilihat. Dia ditawan dengan sesuatu yang enggak mampu dilihat, tapi dia ditawan. Dan dibawa oleh salah seorang sahabat yang kalau dilihat antara badannya Abbas dengan seorang sahabat ini jauh, ini sangat besar, ini sangat kecil. Kemudian ditanya, bagaimana kamu mampu menahan atau menawan Abbas? Kamu kecil besar. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ada sosok manusia yang mampu melawan dia. Ini para malaikat andil. Kata Jibril alaihissalam, yang terbaik di antara kita adalah yang ikut andil dalam peperangan Badar. Rasulullah alaihissalam pernah mengatakan, wa ma yudrik la'alla Allah ittala'a ala ahli Badr faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Ceritanya Hatib bin Balta'ah, waktu Rasulullah alaihissalam membelanya, Umar berusaha untuk menebasnya. Maka Rasulullah mengatakan, dia ini termasuk bagian apa? Dari peserta ahlu Badar. Rasulullah mengatakan, Allah Azza wa Jal mengatakan, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Ini ucapan Allah untuk mereka-mereka yang andil dalam peperangan Badar. Lakukan segala apa yang kalian inginkan, apa yang kalian kehendaki, sungguh saya telah mengampuni bagi kalian. Artinya, ahlu Badar, ahlu Badar, mereka antara orang-orang yang sangat dijauhkan dari kekejian, pun kalau terjatuh dalam kesalahan, maka mereka adalah hamba yang paling cepat menuju pintu taubat. Dan itulah arti yang paling pas untuk hadis tersebut. Bukan artinya mereka itu sudah diangkat kolam, seperti ucapannya orang-orang sufi ya. Enggak. Lakukan segala apa yang kalian inginkan. Bukan. Artinya, apapun yang kalian lakukan, maka kalian akan berujung kepada keberkahan dan kebaikan. Kalau itu suatu dosa, maka mereka adalah orang-orang yang paling cepat menuju ke pintu taubah. Dan ahlu Badar adalah sosok kelompok manusia yang dimana Rasul alaihi salatu wassalam haramkan api neraka dari mereka. Di hadis Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan, yakni madza la yadkhulun nar man syahida badran, enggak akan masuk neraka siapa yang menyaksikan peperangan Badar, enggak akan masuk neraka. Mereka dijamin dengan ampunan, dijamin enggak akan mungkin masuk neraka, dan mereka sebaik-baik kaum muslimin. Dan telah datang dari sikapnya Aisyah waktu Ummu Mistah mencela anaknya yaitu Mistah, maka Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, bi'sa ma qulti atasubbina rajulan syahida badra. Aisyah membela Mistah. Kenapa? Karena Mistah salah satu peserta perang Badar. Dia membela Mistah. Dia mengatakan kepada ibunya yang mencela Mistah, bi'sa ma qulti, ucapanmu ini ucapan yang paling buruk. Apakah engkau mencela orang yang menyaksikan peperangan Badar? Allah saja memuliakannya. Rasul alaihissalam mengistimewakan mereka. Kif antum mencela? Jadi ini nih ikhwah. Ini keutamaan-keutamaan yang secara khusus yang diraih dan diraup oleh mereka-mereka ahlu Badar. Hadza huwa. Dan orang-orang musyrikun jumlahnya mereka 3 kali lipat dari jumlahnya orang-orang kaum muslimin. Tapi subhanallah ikhwah, banyak di antara mereka yang masuk Islam. Jadi mereka itu berdiri di hadapan Nabi sebagai lawan dan ingin menghabiskan Nabi dan juga para sahabatnya, bahkan mematikan cahaya Islam. Itu yang mereka inginkan. Tapi subhanallah, ada segelintir dari mereka ini 1000 ini yang Allah di akhir keadaan berikan bagi mereka hidayah. Seperti paman Nabi sendiri, Abbas paman Nabi masuk Islam, padahal ikut dalam perang Badar. Tapi ada yang mengatakan beliau ikut karena dipaksa. Uqail bin Abi Thalib
Uqail bin Abi Thalib berarti saudaranya siapa nih? Ali bin Abi Thalib. Dan juga Ja'far bin Abi Thalib. Keduanya ini lebih tua dari Ali bin Abi Thalib. Keduanya masuk Islam selepas mereka menyaksikan perang Badar di safnya siapa? Orang-orang kafir. Naufal ibn al-Harith bin Abdul Muttalib. Abul As ibn Rabi', dia yang menikahi anaknya Nabi SAW. Taib Al-Walid ibn al-Walid. Siapa ini Al-Walid ibn al-Walid? Saudaranya Khalid ibn al-Walid. Taib Walid ibn al-Walid dan saudaranya Khalid ibn al-Walid semuanya masuk Islam. Padahal mereka sebelumnya adalah sosok manusia yang kafir, bukan hanya kafir, tapi yang memerangi Nabi, perang, menghunuskan pedang melawan Nabi. Jadi kejahatannya itu nggak ada di zaman sekarang sudah. Antum mau cari kejahatan ini nggak ada. Menghunuskan pedang melawan Nabi tidak ada. Kejahatan ini sudah nggak akan mungkin ada tunggalnya. Dan juga Ikrimah bin Abi Jahal ikut juga, tapi di akhir keadaan masuk Islam. Wa Amr ibn al-As masuk Islam juga, tapi di waktu perang Badar ikut dengan orang kafir melawan Nabi. Abdurrahman bin Abi Bakar, anaknya Abu Bakar, ikut di safnya orang-orang kafir melawan Nabi. Banyak ya ikhwah, dari di antara mereka peserta perang Badar dari kalangan orang-orang kafir, di akhir keadaan Allah Azza wa Jalla berikan bagi mereka itu apa? Hidayah. Ini bisa menumbuhkan dalam hati kita itu suatu ketenangan, keademan. Sebesar apapun kesalahan kita, nggak akan mungkin sejajar dan setara dengan mereka-mereka ini. Yang dimana kejahatan mereka itu sangat besar. Melawan Nabi SAW, menghadang dakwah Nabi dengan pedang. Tapi di akhir keadaan mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah. Tanamkan hal ini di dalam diri kita yang terkadang berdosa. Dan juga mereka-mereka yang sudah diombang-ambingkan dengan putus asa. Tanamkan. Baik mereka yang sudah bertahun-tahun di dalam lautan kemaksiatan, atau mereka-mereka yang sudah bertahun-tahun dalam penjara. Tanamkan bagi mereka motivasi, harapan. Antum ini enggak separah mereka-mereka yang andil dalam memerangi Nabi di perang Badar. Mereka saja diberikan hidayah. Kenapa kok antum enggak? Antum muslim, antum kada. Jadi terkadang Allah Azza wa Jalla menghendaki bagi seorang hamba suatu hidayah dan kebaikan meskipun dia harus melalui jenjang terpuruk dalam kehidupannya. Tapi karena keikhlasan dan kejujuran dia dalam mencari kebenaran, Allah Azza wa Jalla berikan keberkahan di dalam langkah kehidupannya sehingga dia memeluk agama Islam. Lanjutnya kita baca di pertemuan yang akan datang. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.